Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sebuah cerita yang, wah, benar-benar menghangatkan hati. Ini tentang keluarga, tentang prinsip, dan tentang gimana cinta itu kadang-kadang muncul lewat cara yang paling nggak kita duga. Judulnya, Cinta dalam Sepotong Pena. Wow, langsung dibuka dengan kalimat yang tajam banget ya. Aku pergi. Dari sini aja kita udah bisa ngerasain ada konflik, ada kekecewaan. Pasti langsung penasaran kan? Ada apa sih sebenarnya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian pertama dulu. Disinilah akar masalah dari semua drama ini berasal, yaitu dari kekecewaan seorang anak laki-laki. Jadi, coba bayangin situasinya. Anak ini udah 3 hari nggak dapat uang jajan. Kenapa? Karena uang keluarga lagi tipis. Kepake buat berobat adiknya yang sakit. Ayahnya juga baru gajian minggu depan. Nah puncaknya, satu-satunya pena yang dia punya rusak. Dia udah pinjam punya temennya 2 hari. Dan kayaknya temennya udah mulai nggak enak juga. Serba salah kan? Aduh, ini bagian yang paling nyesek. Rasa malu dan frustrasinya itu udah sampai ke ubun-ubun. Dia sampai milih nulis pakai pensil warna yang pastinya aneh banget dilihat daripada harus minjem lagi. Ini nunjukin kalau ini bukan lagi soal pena, tapi udah menyangkut harga dirinya sebagai anak. Nah, dari rasa kecewa dan malu itulah, ketegangan yang tadinya dipendam akhirnya meledak. Muncullah sebuah perdebatan di rumah. Mari kita lihat gimana kejadiannya. Dan inilah reaksi pertama dari orang tuanya. Mungkin maksudnya baik ya, tapi buat si anak, kalimat ini kedengarannya kayak tuduhan. Bukannya dapat solusi, dia malah ngerasa disalahin. Di sini, dia udah nggak tahan lagi. Dia tumpahin semua rasa malunya ke ayahnya, dan dia ngasih solusi yang menurut dia paling masuk akal dan paling cepat. Pinjam uang aja dulu. Nah, ini dia intinya. Terjadi bentrokan nilai yang fundamental. Di satu sisi, si anak butuh solusi instan karena udah terdesak rasa malu. Di sisi lain, ayahnya punya prinsip yang teguh banget. Jangan pernah berhutang, sekecil apapun itu. Akhirnya, ya nggak ada solusi malam itu. Si anak memilih buat ngambek, nggak mau makan malam, dan bawa amarahnya sampai ke kasur. Suasana di rumah jadi tegang banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Titik baliknya. Sebuah momen yang kelihatannya sederhana, tapi justru mengubah segalanya. Coba deh bayangin, si anak ini kan masih marah sama ayahnya. Terus tiba-tiba di sekolah ada temennya yang bilang ayahnya nungguin di gerbang. Wah, pasti campur aduk ya perasaannya. Penasaran, tapi mungkin juga masih ada kesalnya. Dan ternyata ayahnya datang bukan bawa uang. Ayahnya datang bawa pena yang rusak itu, tapi sekarang udah bener lagi. Dia bilang, pakai ini dulu ya, nanti ayah beliin yang baru. Solusinya bukan jalan pintas, tapi usaha. Nah, ini dia, detail yang paling kuat di seluruh cerita. Tangan ayahnya yang kotor karena tinta. Noda itu jadi bukti bisu. Bukti kalau pagi itu ayahnya udah berjuang. Ngoprek pena itu supaya anaknya bisa nulis lagi. Ini adalah tindakan cinta tanpa kata-kata. Di momen itu, semua amarah si anak langsung luntur. Dia sadar, mungkin dia benci dengan kondisi mereka yang serba pas-pasan, tapi dia jadi sangat cinta sama prinsip ayahnya. Dan yang terpenting, sama perhatian ayahnya yang luar biasa. Setelah momen emosional tadi, gimana cara mereka baikan? Nah, uniknya, rekonsiliasinya terjadi bukan lewat kata-kata maaf, tapi lewat tindakan-tindakan kecil. Konfliknya seolah-olah hilang gitu aja. Malamnya mereka udah bisa ketawa-ketiwi lagi. Dan seminggu kemudian, pas ayahnya gajian, janji itu langsung ditepati. Mereka belanja bareng dan ayahnya beneran beliin peralatan sekolah baru. Dan yang dibeliin itu bukan cuma 1 pena loh, tapi 3. 3 buah pena pilot yang udah lama banget dia pengenin. Ini kayak sebuah gestur kecil dari ayahnya. Cara untuk bilang, ayah sayang kamu setelah melewati masa-masa yang sulit. Oke, jadi apa sebetulnya pelajaran utama dari cerita ini? Mari kita gali lebih dalam makna dari sebuah pena bekas yang diperbaiki ini. Inilah inti ceritanya. Cinta itu ternyata bisa punya banyak wujud. Ayahnya nggak pernah bilang, ayah sayang kamu secara langsung di cerita ini. Tapi tindakannya, memperbaiki pena, menolak berhutang, menepati janji, itu semua bicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Dan inilah pencerahan yang didapat oleh si narator. Benda yang tadinya jadi sumber masalah, sekarang jadi simbol paling kuat dari kasih sayang dan pengorbanan keluarganya. Ini menunjukkan betapa berharganya pena itu buat dia. Nilainya udah bukan lagi sekedar alat tulis, tapi sebuah kenangan-kenangan, sebuah pelajaran hidup. Sampai-sampai, kehilangan pena itu rasanya lebih sakit daripada gagal dapat ranking 1.
Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama merenung. Cerita ini ngingetin kita kalau cinta itu seringnya tersembunyi di hal-hal kecil. Jadi coba ingat-ingat lagi, tindakan kecil tanpa kata-kata apa yang paling membekas dan paling bermakna dalam hidup Anda. Terima kasih sudah menyimak.